Kadal udah tahu belum nih, atau pura-pura buta dan tuli, tim Formula E kampanyekan LGBT saat race di Jakarta. Anies kok diem? Dasar munafik. Ya, Pak Anies Baswedan, mohon maaf. Sedikit saran dari saya, jadilah manusia itu yang sesuai. Hatinya, otaknya, dan mulutnya itu sesuai. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Iyalah, udah namanya wakil itu ban serep. Nah, jadi mesti ngerti lah. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu, sehingga ketika nanti tidak tercapai, kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya, ke depan kalau mau jadi presiden. Salah satu tim Formula E yang sempat mengaspal di Jakarta mengkampanyekan LGBT, panitia Formula E Jakarta pun langsung buka suara. Seperti dilansir dari laman Detik, tim Formula E yang mengkampanyekan LGBT adalah Rocket Venturi Racing. Dalam akun Instagram resminya, Rocket Venturi Racing mendedikasikan bulan Juni untuk mengangkat suara dan merayakan komunitas LGBT atau Pride Month. Postingan itu juga menyertakan foto mobil balap dengan stiker pelangi. Foto tersebut diunggah 5 hari lalu saat berada di sirkuit Ancol, Jakarta. Sementara dari situs resminya, Rocket Venturi Racing bersama Racing Pride mempromosikan percakapan positif dan meningkatkan kesadaran seputar inklusi LGBTQ+ dalam dunia motorsport. Dijelaskan juga Racing Pride telah menjadikan gerakan LGBTQ+ terkemuka di dunia motorsport. Dimintai konfirmasi terpisah, Vice President Communication Formula E Jakarta, Iman Syafi'i tak tahu menau soal kampanye LGBT oleh salah satu tim Formula E tersebut. Ia mengatakan panitia Formula E fokus menyelenggarakan event internasional bersama dengan Formula E Operation atau FIO dan tak ada activation khusus dengan apa yang dilakukan oleh Rocket Venturi Racing di Jakarta E-Prix yang berkaitan dengan LGBT. Dia juga menegaskan tidak kecolongan atas adanya kampanye LGBT dari salah satu tim Formula E. Ia menyebut jika ada anggapan kecolongan, hal itu keliru. Iman juga mengatakan FIO tidak mendukung gerakan LGBT. Ia menjelaskan lagi panitia tidak mengetahui adanya kampanye LGBT dari salah satu tim Formula E. Nah, jurnalister, sebagai orang yang identik dengan politik identitas, seharusnya Anies sebagai orang yang bertanggung jawab di acara tersebut menolak dan menetapkan kebijakan bahwa tak boleh melakukan kampanye yang bertentangan dengan keyakinannya dan para pendukungnya. Namun karena sudah nanggung mungkin dan juga demi kelancaran menaikkan citranya yang kian moncer, Anies membiarkan orang-orang tersebut mengkampanyekan LGBT. Ataukah memang Anies tak mampu karena kekuatannya cuma segitu aja? Sejak awal memang sudah banyak sponsor-sponsor yang merupakan musuh-musuh para kadal gurun. Tapi demi mengglorifikasi Anies sebagai gubernur yang sukses dan layak maju di ajang Pilpres 2024, para kadal gurun itu pura-pura buta dan budek akan hal ini. Mereka juga bungkam kok, gak mau mempermasalahkan adanya kampanye terselubung kaum LGBT tersebut. Selain itu, terbukti pula juga kan sponsor haram bir tetap dijual juga agar bisa menjual nama Anies. Bahkan hampir 50% perusahaan-perusahaan sponsor itu memiliki rekam jejak pendukung LGBT yang sempat dihalalkan darahnya oleh para pendukung Anies. Selama ini kita melihat bahwa Anies menunjukkan kemunafikan demi kemunafikan yang begitu gencar, sehingga apa yang ia lakukan secara salah bisa dianggap benar oleh kaum kadal gurun. Selain LGBT, sponsor dari Formula E adalah Bank China Construction, yang mana para kadal gurun ini selalu keluar-keluar soal Cina, entah itu pada pemerintah pusat atau pada pihak yang berkoalisi dengan pemerintah, tapi mereka sendiri yang bungkam adanya Bank Cina tersebut. Saya kira apa yang menjadi dukungan dari asing dan LGBT membukakan mata kita bahwa Anies dan para pendukungnya ini adalah orang yang sangat munafik. Ketika ia butuh mempermainkan politik identitas, ia akan dengan all out menggunakan itu secara konsisten dan terus-menerus seperti kampanye Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Lihat sponsor Formula E, saya melihat apa yang menjadi keresahan rakyat Indonesia pada umumnya, di mana selama ini Anies yang dicitrakan sebagai orang yang pribumi dan juga bukan keturunan Yaman, namun katanya keturunan Indonesia asli, ternyata mempertontonkan kemunafikan yang hakiki. Bagaimana menurut Anda?
Geger, acara deklarasi Anies Capres 2024 diwarnai pengibaran bendera HTI, gercep diproses polisi. Kita nggak mau, antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan begini caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang itu tidak perlu ada nih. Bukan antum sayang sama Pak Anies. Kalau itu Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita memang sayang Pak Anies, Antum panitia bukan? berjalan hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam, jangan ngomong antum. Tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. 2. Bahwa terkait dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Kelompok bernama Majelis Sang Presiden Kami menggelar acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Acara diselenggarakan di salah satu hotel di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Pantauan dari detik.com di lokasi Rabu 8 Juni sempat terpajang 4 bendera berkalimat tauhid hitam dan putih di panggung acara. Bendera tersebut dipasang peserta dengan disandingkan bersama dengan bendera merah putih. Bendera tersebut terpajang dari sebelum acara dimulai, namun sebelum acara dimulai, sempat ada ketegangan karena panitia meminta agar bendera berkalimat tauhid yang dipasang peserta itu diturunkan. Panitia yang meminta bendera tersebut diturunkan menyebut bendera tauhid hitam putih itu sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Diketahui, HTI sebagai ormas sudah resmi dilarang di Indonesia. Sebelum acara dimulai, sempat ada ketegangan antar panitia dan peserta. Mereka saling berteriak satu sama lain. Salah satu berkata, itu kalau mau lepas anak umat Islam. Bendera HTI tersebut akhirnya diturunkan. Ia mengatakan pemasangan bendera tersebut akan mencoreng nama Anies. Selain itu, pemasangan bendera itu ditakutkan akan membuat persepsi yang keliru. Aksi adu mulut sempat terjadi antara panitia dengan peserta acara mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029. Hal tersebut terjadi dikarenakan panitia yang menolak adanya bendera yang diduga sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia di atas panggung acara. Dari video yang direkam oleh reporter Suara.com, terdengar 3 orang pria tengah mencecar 1 orang pria yang mengenakan peci hitam. Tanya salah satu pria saat sedang menyecar, "Antum sayang nggak sama Pak Anies?" Pria lainnya juga ikutan berkomentar, "Kamu peserta doang kan?" Kemudian pria yang tengah dicecar itu tampak menjawab pertanyaan tersebut. Belum sempat terdengar, omongan pria itu langsung ditimpa oleh 3 orang pria yang mengaku sebagai panitia penyelenggara acara. Kata si pria yang mengenakan kemeja putih, "Kita nggak mau ngejebak Pak Anies." Pria berkemeja putih itu kemudian meminta pria yang dicecarnya untuk berdiam hanya karena sebatas peserta saja. Namun, pria yang mengenakan kemeja batik tampak memberikan argumen. Ia menegaskan kalau bendera dengan tulisan La ilaha illallah tak melulu dihubungkan dengan HTI. Dari video lainnya terlihat pula seorang pria naik ke atas panggung untuk menurunkan bendera yang diduga merupakan atribut HTI tersebut. Kata seorang pria, "Sudah, merah putih saja." Hal tersebut pun juga dikomentari pegiat media sosial Muhammad Guntur Romli lewat akun Twitternya @gunromli. Dia mencuitkan, keributan di deklarasi pencapresan Anies soal bendera HTI atau bendera Tauhid akhirnya disingkirkan. Jadi udah nggak ngakui itu bendera Tauhid. Bikin deklarasi sendiri, ribut sendiri, terus dibantah sendiri. Video dari @suara.com. Sementara itu, polisi tengah menyelidiki adanya dugaan pengibaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia di acara deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Acara tersebut digelar oleh kelompok Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni pagi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, mengklaim pihaknya baru mengetahui informasi terkait peristiwa ini, namun dia memastikan akan langsung melakukan penyelidikan. Kata Ridwan, "Terima kasih infonya, lagi kami selidiki. Jadi bagaimana menurut Anda?" Kita nggak mau, antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan begini caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang itu tidak perlu ada nih. Bukan antum sayang sama Pak Anies. Kalau itu Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita memang sayang Pak Anies, Antum panitia bukan? berjalan hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam, jangan ngomong antum.